Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimendra, kelas 4B, NIM 1190455. Di mana saya sebagai pemateri pertama sekaligus kelompok pertama pada makul hukum asuransi. Baik, di sini yang akan kami bawakan ada empat tema. Yang pertama pengertian asuransi, yang kedua ada mengetahui perbedaan asuransi dengan aktivitas lain, yang ketiga ada untuk mengetahui risiko asuransi bagi pihak penanggung jawab, dan yang terakhir yang keempat adalah mengetahui risiko asuransi bagi pihak tertanggung jawab. Baik, saya selaku pemateri pertama akan membawakan apa itu pengertian asuransi. Apa itu asuransi? Asuransi adalah sebuah perjanjian di antara dua orang atau lebih, di mana pihak tertanggung membayarkan iuran, kontribusi atau premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, ataupun kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Istilah asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, dan bahasa Belanda. Jadi selain bahasa Inggris yang insurance tadi, asuransi juga terdapat di dalam bahasa Belanda. Asuransi atau verzekering. Asuransi tidak dapat menghilangkan risiko terjadi peristiwa yang tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut, baik dalam skala kecil ataupun skala besar. Baik, dari sini, dari pengertian asuransi tadi dapat saya simpulkan bahwa asuransi adalah sesuatu untuk mengurangi kerugian orang apabila terjadi kecelakaan. Nah, tetapi di sini asuransi tidak bisa mencegah kecelakaan tersebut. Kenapa asuransi tidak bisa mencegah kecelakaan tersebut? Karena kecelakaan itu bukan atau tidak diinginkan oleh siapapun di setiap orang yang hidup. Jadi kecelakaan itu takdirnya yang sudah diseratkan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tersebut, baik kecelakaan yang besar maupun kecelakaan yang kecil. Nah, di sini asuransi berfungsi untuk mengurangi kerugian dari kecelakaan tersebut. Seperti itu. Baik, nanti kecelakaan apa saja yang bisa mendapatkan asuransi nanti akan kita bahas di bawahnya ya. Baik, untuk lanjut ke materi yang kedua, materi macam-macam usaha dari asuransi tersebut. Asuransi sendiri di sini dikenal di dalam berbagai jenis atau berbagai macam bidang seperti itu, yang dikelompokkan sesuai dengan fokus atau risikonya. Fokus dan risiko ini adalah untuk menentukan ukuran, keseragaman dalam risiko, ditanggung juga jenis-jenis kebijakan. Hal ini akan digunakan perusahaan asuransi untuk mengantisipasikan proses kerugian serta meletakkan tingkat premi yang ditawarkan sesuai dengan asuransi masing-masing. Di sini ada jenis-jenis asuransi. Maaf Bu, kurang enak suaranya, memang kurang sehat. Di sini ada jenis asuransi, ada salah satunya adalah asuransi jiwa. Apa itu asuransi jiwa? Jenis asuransi jiwa ini adalah suatu yang dikenal memberikan keuntungan finansial kepada tanggungan atas kematiannya. Seperti itu. Sistem pembayaran untuk asuransi jiwa bermacam-macam. Ada perusahaan asuransi menyediakan pembayaran setelah kematian, dan ada yang lain bisa kemungkinan tanggung jawab untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Jadi sini kita sering mengetahui asuransi kematian. Kata asuransi kematian ini tidak asing lagi terdengar di telinga kita, baik di televisi maupun terdengar langsung di telinga kita. Nah, akan tetapi tidak semua orang yang telah mendengar asuransi kematian itu tahu apa itu asuransi kematian. Nah, ini akan saya jelaskan. Asuransi kematian itu adalah mengurangi biaya, mengurangi biaya dari atas kematian seseorang. Nah, seperti itu. Pastikan lebih baik mati aja. Kita pernah mendengarkan mati aja lah, dapat asuransi ini berkeluarga. Nah, yang seperti itu tidak ada manusia yang ingin mati seperti itu. Nah, sedangkan asuransi kematian ini bisa dibayarkan setelah mayat itu mati ataupun setelah dikuburkannya orang tersebut. Lalu ada asuransi kesehatan. Apa itu asuransi kesehatan? Asuransi kesehatan adalah jenis asuransi
satu ini dengan cukup dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Nah, asuransi kesehatan ini cukup dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Asuransi kesehatan juga merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tanggung jawab seperti itu. Umumnya penyebab sakit tanggung jawab yang dibiayai dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera karena kecelakaan, mungkin kan cacat, sakit, hingga kematian seseorang. Ini adalah tanggung jawab atau ditanggung saja oleh perusahaan asuransi tersebut. Baik, lanjut ke yang ketiga, ada asuransi kendaraan. Nah, di sini kita tahu di Indonesia ini bahwa ada berjuta-juta kendaraan, tidak hanya kendaraan roda 2, roda 4, tidak hanya yang di darat, di air dan di laut juga banyak seperti itu kan. Nah, di sini juga ada asuransinya bagi kendaraan seperti itu kan. Nah, kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah mobil, motor seperti itu. Nah, yang fokus terhadap tanggung jawab cedera kepada seseorang atau orang lain terhadap kerusakan kendaraan yang lain disebabkan oleh si tanggung. Asuransi ini juga bisa membayarkan kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tanggung jawab. Seperti itu. Asuransi kendaraan merupakan salah satu produk asuransi yang jenisnya asuransi ini sempat booming ketika terjadi kerusakan Mei 1998. Karena peristiwa tersebut membuat minat masyarakat terhadap kepemilikan proteksi untuk kendaraan pribadi meningkat secara drastis. Nah, itu karena pernah terjadi kejadian kan kerusakan pada 1998. Yang saya juga belum lahir pada tahun itu, mungkin teman-teman di kelas juga ada mungkin salah satu yang sudah lahir pada tahun itu. Nah, seperti itu. Jadi mulai booming. Nah, di situ mulai booming untuk mengikuti asuransi kendaraan tersebut. Baik, lanjut ke yang keempat, ada asuransi apa? Asuransi kepemilikan rumah dan properti. Nah, seperti ini. Asuransi kepemilikan rumah dan properti itu apa saja? Sebagai aset yang dinilai cukup berharga. Biasanya para pemilik rumah, para pemilik properti itu memiliki asuransi kepemilikannya atas rumah dan properti yang ia miliki. Seperti itu. Memberikan potensi apabila terjadi kehilangan dari propertinya, apabila terjadi kerusakan, nah itu akan digantikan untuk melindungi, untuk mengurangi kerugian pada si orang itu yang mempunyai rumah dan properti itu. Lalu ada asuransi bisnis. Apa itu asuransi bisnis? Asuransi bisnis merupakan layanan terhadap kerusakan, kehilangan maupun kerugian seseorang dalam jumlah yang mungkin cukup besar. Seperti itu kan, tidak, karena bisnisnya tidak menjanjikan setiap orang akan untung. Pasti ada kalanya dia naik dan ada kalanya dia turun, ada kalanya dia untung, ada kalanya dia merugi seperti itu. Nah, asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, mungkin dari gempa bumi, petir, banjir, angin ribut, hujan. Nah, tidak hanya dari ledakan atau bagaimanapun juga itu kan terjadinya karena manusia juga sendiri kan. Nah, tetapi dari bencana alam juga ini akan mendapatkan asuransi dari bisnis tersebut. Perlindungan investasi dan bisnis, asuransi jiwa menyeluruh untuk seluruh karyawannya hingga paket perlindungan asuransi kesehatan bagi karyawannya. Nah, seperti itu dari asuransi bisnis. Baik, lanjut ke ada asuransi umum. Apa itu asuransi umum? Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap risiko. Risiko apa saja? Baik risiko kerugian maupun risiko kehilangan manfaat dan tanggung jawab. Hukum pada pihak ketiga, jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka pendek ya. Tidak jangka panjang, jangka pendek. Bisa sekedar 1 tahun, sekitar 1 tahun. Asuransi umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah yang pertama ada social insurance atau jaminan sosial. Nah, jenis asuransi ini dari jaminan sosial ini merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan hari tua. Nah, seperti itu. Dari asuransi umum ini ada yang namanya social insurance atau jaminan sosial. Jaminan sosial ini untuk menunjang seseorang pada hari tuanya seperti itu kan. Contohnya saja dengan memotong gaji seseorang setiap bulan, itu sisa uangnya akan diberikan kepada jaminan hari tua kita seperti itu kan. Contohnya aja tentara, polisi, nah itu kan dia walaupun sudah pensiun tetap mendapatkan gaji seperti itu kan.
tetap digaji walaupun gajinya tidak sebesar seperti waktu mereka masih bekerja itu. Baik, untuk yang kedua adalah voluntary insurance atau asuransi sukarela. Nah, kok asuransi ada sukarela? Bukankah ketika kita asuransi kita menggunakan iuran atau pembayaran? Kenapa ada sukarela? Pasti timbul pertanyaan seperti itu, kenapa ada sukarela? Nah, asuransi ini dijalankan dengan sukarela. Jenis asuransi sukarela ini masing-masing dibagi menjadi kedua klasifikasi, yaitu government insurance dan commercial insurance. Apa itu government insurance? Government insurance adalah merupakan asuransi yang dijalankan oleh pemerintah. Sementara commercial insurance merupakan asuransi yang dijalankan untuk memberi proteksi kepada seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko mungkin munculnya akibat unexpected events. Nah, lalu yang selanjutnya adalah asuransi kredit. Apa itu asuransi kredit? Kayak kita bayar kreditan HP aja ke counter kan pakai kredit. Nah, baik, di sini kita akan sama belajar apa itu asuransi kredit. Asuransi kredit merupakan proteksi atau risiko kegagalan debitur seperti modal kerja, perdagangan, dan lain sebagainya. Seperti kan kegagalan seseorang debitur kan. Nah, kaitannya erat dengan jasa perbankan, terutama di bidang kreditan. Kredit merupakan pinjaman dalam bentuk uang yang diberikan bank maupun lembaga keuangan selaku pemberi kredit kepada nasabahnya. Seperti itu. Asuransi kredit ini juga bertujuan untuk melindungi bank atau lembaga keuangan yang memungkinkan tidak memperoleh kembali kreditnya, seperti itu, yang dijaminkan kepada nasabah dan membantu memberikan pengarahan serta keamanan kreditan. Pengelolaan asuransi kredit di Indonesia dipercayakan kepada dipercayakan pemerintah kepada PT Asuransi Kredit Indonesia. Nah, seperti itu. Kenapa adanya asuransi kredit? Karena takutnya nasabah ini malah tidak membayar kreditannya kepada pihak bank sebagai peminjam, sebagai orang yang meminjamkan, lembaga yang meminjamkan uang kepada seorang nasabah. Lalu ada asuransi kelautan. Wah, kita baru tahu kan, saya juga baru tahu ada asuransi kelautan ketika mencari materi ini. Apa itu asuransi kelautan? Jenis asuransi satu ini adalah di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo risiko yang mungkin terjadi sehingga terbentuknya asuransi ini adalah untuk kerusakan dari kargo tersebut, kerusakan kapal, melukai penumpang yang ada di dalamnya, seperti itu kan. Asuransi kelautan atau asuransi angkatan laut merupakan pengalihan risiko baik dari diri kita sendiri maupun bawaan, seperti itu. Ada yang menggunakan jasa angkutan. Asuransi ini melibatkan penggunaan jasa perkapalan dalam mengirimkan barang. Beberapa faktor yang mempengaruhi premi asuransi angkutan laut ini antara lain adalah barang yang diasuransikan, pengekapan barang, risiko yang diasuransikan, pengangkutan dan perjalanannya, seperti itu kan. Jadi dari asuransi kelautan ini kita tahu kan kargo ini membawa barang banyak. Contohnya aja kemarin yang kita dibajak di Somalia itu kan membawa apa ya, saya lupa lagi. Nah, itu jika tidak ada asuransinya, jika tidak ada pelindungannya juga kan, itu pertama kerugiannya besar. Itu minta ditebus berapa uang, itu banyak sekali kan waktu kapal kita dirompak oleh bajak laut Somalia itu. Nah, kan tetapi ini bukan menggunakan asuransi juga sih ya. Nah, akan tetapi pemerintah Indonesia dengan cepat, dengan sigap menyelesaikan masalah tersebut, gitu kan. Asuransi kelautan ini terjadi kan seperti tadi kita ketahui, asuransi ini akan terjadi atau akan mengurangi beban seseorang apabila terjadinya kecelakaan sampai hingga kematian seseorang. Lalu ada asuransi perjalanan. Nah, kita semua pasti pernah melakukan perjalanan kan, baik perjalanan yang jauh maupun perjalanan yang dekat. Dari rumah ke kampus saja itu termasuk perjalanan lah kan. Nah, itu termasuk perjalanan dekat. Perjalanan jauh ini udah keluar kota, seperti itu kan. Nah, di sini ini ada asuransi bagi kita yang sering melakukan perjalanan.
Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan asuransi dari fungsi asuransi sebagai salah satunya bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek, yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang seperti itu. Jadi asuransi perjalanan ini berlakunya tidak lama ya. Jadi ketika kita melakukan perjalanan saja dan ketika kita pulang ke rumah itu sudah tidak berlaku lagi asuransi perjalanan tersebut. Seperti itu. Manfaat dan pelindungan yang akan didapatkan dari memiliki asuransi perjalanan ini apa saja? Di sini kita akan lihat adalah mendapatkan penanggungan biaya untuk kecelakaan menimpa pembeli premi, santunan kecelakaan pribadi, tanggungan biaya pengobatan darurat, pemulangan jenazah, evakuasi medis, hingga proteksi terhadap barang-barang bawaan yang memiliki risiko hilang atau rusak. Jadi di sini akan dibantu untuk mengganti rugikan kehilangan barang-barang ketika kecelakaan di jalan seperti itu kan. Tapi naudzubillah, siapa yang ingin kecelakaan kan? Apabila terjadi luka-luka, baik luka ringan atau luka berat hingga kematian, dan ketika kita meninggal, misalnya contohnya meninggal ya di dalam perjalanan, dari asuransi perjalanan ini akan memberikan tanganan medis dan juga mengembalikan jenazah dari rumah sakit ke rumah masing-masing. Mungkin sekian dari saya tentang pembabaran materi dari pengertian asuransi yang pertama, dan yang kedua adalah tentang asuransi, mengetahui asuransi dengan aktivitas lainnya yang ada di Indonesia saja ya. Itu ada beberapa poin. Baik, akan dilanjutkan kepada materi kedua Saudara Muzakir. Sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata dan kekurangan penguasaan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.